Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan waktu yang ada ini, saya ingin membuat rekaman yang insya Allah nanti rekaman ini akan saya simpan pastinya untuk saya buka-buka, saya dengar-dengarkan kembali sebagai pengingat, dan apabila ada di antara Bapak Ibu yang bisa menerimanya, mungkin bisa mengambil manfaatnya, disilahkan untuk membukanya. Terus sekali lagi, pembelajaran tentang mengenal diri ini adalah sesuatu yang sangat sensitif sekali, karena dia mempelajari tentang ego. Satu hal yang paling dibenci oleh ego adalah apabila dia diketahui. Ya, apabila kebiasaannya diketahui, sifatnya diketahui, tempat persembunyiannya diketahui, maka dia akan merasa terancam. Dan dia berusaha akan membela mati-matian supaya kita menolak apa saja yang berhubungan dengan, dalam tanda kutip, pembongkaran dirinya, pembongkaran ego ini. Jadi itulah sifat alami ego. Ego itu apabila dia diketahui, apabila dia disaksikan, disadari, maka kekuatannya akan melemah. Itulah kenapa sangat sedikit sekali orang-orang yang ingin atau mau belajar spiritual ini. Karena ego sangat tidak menyukainya. Itulah kenapa kadang-kadang hambatan terbesar untuk seseorang meningkatkan kualitas kesadarannya adalah diri seseorang itu sendiri. Itu biasanya dari sifat malas yang muncul di perasaan, sifat benci, sifat tidak senang a priori, sehingga dia akan meninggalkan pembelajaran tentang diri. Karena itu salah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama Nusantara, ada judulnya Permata yang Indah, Adur Nafis, ulama Kalsel. Sebelum beliau membuka kitab-kitab tentang tauhid, terlebih dahulu di sana beliau jelaskan tentang hambatan-hambatan seseorang untuk mencapai tauhid itu sendiri. Salah satunya adalah sifat malas, tidak senang. Karena itu beliau ingin perasaan malas atau tidak senang itu terlebih dahulu dihilangkan. Sebenarnya itu adalah proses nafi atau penafian. Kita melampaui sifat malas itu. Karena beliau tahu pembahasan tentang diri itu akan menyentuh ego. Jadi sekali lagi, saya menyampaikan ini sebenarnya adalah untuk peringatan bagi diri saya sendiri, dan video ini nanti mungkin akan tersimpan, mungkin dibuka oleh anak, cucu, atau saudara saya, atau siapapun yang saya kenal maupun tidak saya kenal. Dan saya berharap suatu saat nanti itu akan memberi manfaat bagi mereka. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit penjelasan singkat dari sebuah buku yang salah satunya saya ambil sebagai referensi untuk menulis buku
Seni Mengenal Diri, yaitu buku dari Dr. Hawkins yang berjudul Solving the Ego, Releasing the Self. Ini bahasa Inggris bukunya, tapi di bawahnya ada terjemahnya. Dan buku ini tentu diterbitkan oleh dunia barat, tidak seperti kebanyakan buku-buku yang sering saya baca, seperti ada buku-buku kitab-kitab hadis, buku-buku tasawuf seperti Salafus Syariah, ataupun buku-buku lainnya. Ada satu alasan kenapa saya memakai buku ini sebagai referensi atau mengambil beberapa kalimat dari ajaran Dr. Hawkins ini untuk saya masukkan ke dalam buku Seni Mengenal Diri, karena dari judul yang beliau tulis ini, Solving the Ego, melarutkan ego, Realizing the Self, merealisasikan diri. Yang pertama ini adalah proses nafi di Solving the Ego ini, yaitu melarutkan ego. Jadi melarutkan ego ini adalah proses nafi atau penafian atau peniadaan, dalam tanda kutip peniadaan. Dan releasing the self atau realisasi diri ini adalah isbat. Jadi sebenarnya ini adalah buku yang menjelaskan tentang nafi isbat. Tapi beliau ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu ego beserta sifat-sifatnya. Jadi sebelum kita menafikan sesuatu, kita harus kenal dulu apa yang harus kita nafikan. Karena kalau kita tidak mengenal apa yang mesti kita nafikan, jangan-jangan nanti malah yang seharusnya itu kita nafikan, malah yang itu kita isbatkan. Yang itu malah kita tetapkan sebagai diri kita. Padahal seharusnya itu adalah yang kita tiadakan. Jadi ada penegasan dalam nafi itu, kita harus tegas terhadap diri kita bahwa ini bukan, ini bukan, ini bukan. Ini bukan diri yang sesungguhnya. Ego ini bukan diri yang sesungguhnya. Dengan mengenal sifatnya, kita jadi tahu bahwa oh inilah ego, inilah yang harus saya nafikan. Inilah yang harus saya lampaui. Kemudian baru realisasi diri, baru ada muncul penetapan atau isbat tentang diri yang sebenarnya atau self ini. Sekali lagi, kenapa buku ini saya ambil? Salah satunya karena tadi buku ini secara lengkap, menurut saya secara lengkap di sini sudah boleh menjelaskan tentang nafi isbat, meskipun ini hanya masalah bahasa, tapi secara makna dan muaraknya semua spiritual itu sebenarnya mengarah ke sana, karena mengarah ke nafi isbat. Sekali lagi kalau kita tarik benang merahnya, nafi isbat itu adalah kalimat esensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Dissolving the ego ini maknanya la ilah. Tidak ada Tuhan. Yang mana Tuhan-Tuhan yang ditiadakan? Inilah tadi ego ini, maka kita harus mengenal dulu apa itu ego ini. Illallah. Disinilah isbatnya, releasing the self-nya. Jadi ada pengecualian, kecuali diri yang ini. Kedua-duanya beliau jelaskan, ini ada beberapa bab, tapi dalam bentuk saya share dan saya scan sendiri dari bukunya, hanya sampai sifat ego, hanya sampai bab ke pertama saja. Kita jelaskan sedikit di buku ini apa yang disampaikan oleh Dr. Hawkins tentang ego dan diri atau ego dan self ini. Kita langsung saja masuk ke bahasan beliau pada bahasan halaman 18, halaman 18 sampai dengan halaman 20. Ini tentang sifat ego. Jadi sekali lagi, untuk mendengar, memperhatikan,
atau menghayati pembelajaran tentang sifat ego ini, terkadang kita perlu menarik napas panjang sambil santai, mungkin minum-minum air putih, karena ini sangat memberatkan ego. Terlebih apabila saat ini kita sedang dikuasai oleh ego. Tentu ini sangat berat sekali. Jadi apabila Bapak Ibu bisa mengikuti video ini sampai akhir, saya yakin dalam diri Bapak Ibu itu ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang lain dari yang biasanya bawaan kita hari-hari. Ada sesuatu yang ingin dikenali, yaitu diri terdalam kita. Dr. Hawkins adalah seorang spiritualis, beliau juga seorang psikiatri. Beliau banyak menulis buku spiritual, dan kita dalam kesempatan ini tidak banyak membahas tentang biografi beliau. Kita langsung saja ke buku beliau ini di halaman 18, Sifat Ego. Hawkins menggambarkan ego sebagai pelaku imajiner. Ini ada bagian 1 sebelumnya, ini mungkin ada yang halaman 20. Kita ulang saja, kita ambil halaman 18 dulu. Kita ambil halaman 18-nya yang bahasa Indonesia, terjemahannya ini di sini. Nah, ini di sini. Diri, ego atau pikiran. Ini diri ini karena ini pengaruh ejaan, aturan ejaan penulisan, maka D ini harus huruf besar. Yang sebenarnya nanti D-nya yang ini huruf kecil apabila dia disebut sebagai ego. Beliau mengaitkan ego itu erat kaitannya dengan pikiran, karena pikiran ini tempat tinggalnya ego, dan pikiran ini tempat permainannya ego. Pikiran ini juga merupakan makanan ego. Oleh karena itu beliau membuat garis miring di sini. Diri atau ego atau pikiran. Proses transendensi ke level-level pencerahan tertinggi merupakan salah satu proses melepaskan identifikasi diri personal. Transendensi ini maksudnya proses melampaui diri kita ke level-level pencerahan tertinggi. Itu apa? Itu adalah suatu proses melepaskan identifikasi diri personal. Jadi diri personal itu diri yang kita anggap seseorang. Aku orang susah, aku orang miskin, aku orang kaya, aku orang pintar, aku orang kota, aku orang desa. Semua menunjukkan keakuan sebagai orang. Jadi karena ada keakuan sebagai orang itu, kita teridentifikasi sebagai orang itu. Jadi beliau menyebutkan bahwa level-level pencerahan itu didapat apabila kita mentransendensi atau melampaui identifikasi diri kita yang kita rasa sebagai diri sebagai orang, diri sebagai personal. Diri sebagai orang inilah nanti erat kaitannya dengan diri ego ini. Jadi seperti apa kita memperlakukan diri kita sebagai orang, rasa kita sebagai orang, kepercayaan terhadap aku atau ku sebagai unit pusat pemrosesan yang memiliki tubuh, pikiran, dan emosi sendiri merupakan penghalang menuju realisasi sifat sejati seseorang. Jadi mungkin selama ini kita sadar atau tidak, kita percaya terhadap pemahaman aku atau ku ini sebagai unit pemrosesan yang memiliki tubuh. Jadi kita merasa bahwa tubuh ini adalah milikku dan ini adalah aku. Pikiran ini adalah milikku dan ini adalah aku. Jadi apabila kita mempunyai tubuh, misalnya tubuh kita kurus, kita mengatakan aku orang kurus, atau ini kekurusan tubuhku. Kemudian pikiran, kita mempunyai pikiran ke masa lalu, misalnya dulu aku pernah belajar ini dan itu, ada akunya di situ.
dan pelajaranku seperti ini. Itu semua isi pikiran. Dan kita menganggap itu sebagai milik kita. Sebagai milik kita. Dan itu kita anggap sebagai kita. Dan hal itu adalah sesuatu yang wajar bagi ego. Sifat ego memang seperti itu. Bahkan itu sebagai unit pemrosesan atau pemrosesan ini maksudnya kita hidup sehari-hari, baik itu tubuh, pikiran, emosi. Jadi semua itu berproses, yang mana prosesnya itu melibatkan aku atau ku ini. Nah, jadi itulah yang beliau jelaskan sebagai penghalang. Penghalang ini kita kenal sebagai hijab menuju realisasi sifat sejati seseorang. Jadi yang mana yang kita hilangkan nanti, yang mana yang kita lampaui, yang mana yang kita nafikan nanti, ini adalah rasa aku atau ku sebagai tubuh, sebagai pikiran, dan sebagai emosi sendiri. Itu yang kita nafikan tadi. Sehingga apa yang kita nafikan tadi, yang merupakan penghalang atau hijab tadi, setelah itu kita nafikan, dengan kata lain, semua ini tadi adalah sebenarnya adalah kita kenal dengan ego. Setelah ego ini kita nafikan, maka hijab atau penghalangnya tadi akan terlepas. Akan terlepas sehingga akan tumbuh yang disebut dengan realisasi sifat sejati seseorang. Oleh karena itu, dalam penjelasan beliau ini, beliau ingin kita terlebih dahulu mengenali sifat-sifat ego itu, sehingga dengan kita mengenalinya kita bisa menafikannya. Setelah kita menafikan sifat-sifat ego itu, sehingga sifat sejati kita akan terungkap. Karena sifat ego itulah yang menjadi hijab aku atau ku. Dalam tanda kutip ini A-nya huruf kecil dan ini K-nya huruf kecil. Ini menandakan aku sebagai ego, baik itu melekat di pikiran, di pengalaman, di harta benda atau materi, atau di tubuh, melekat rasa aku atau ku itu, maka itu yang disebut dengan ego oleh beliau. Dan itulah yang menghalangi seseorang menuju realisasi sifat sejati seseorang. Jadi hijab untuk menyingkap diri sejati kita adalah tidak lain adalah diri kita yang tidak sejati. Inilah menjadi kesulitan, menjadi penghalang apabila selama ini kita sudah biasa hidup dengan diri kita yang tidak sejati tadi. Kenapa tidak sejati? Karena nanti akan dikenali bahwa aku atau ku ini, keakuan kita ini sebagai pikiran, tubuh, perasaan, keinginan. Nah, jadi itu kita lengket keakuan kita di situ, sehingga itulah yang menghalangi kita menuju diri yang sejati. Jadi susah kita ingin mengenali diri sejati, tapi diri kitalah yang menjadi hijab terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itu perlu kita kenali, nanti ada di sini disebutkan beliau ada diri itu yang beliau tulis dengan huruf kecil. Dr. Hawkins menuliskan diri itu ada yang dengan huruf kecil. Ini di sini Dr. Hawkins ini menjelaskan bahwa diri dengan di kecil itu adalah gabungan ego dan pikiran. Di buku itu nanti ada di huruf kecil itu adalah gabungan ego dan pikiran. Jadi menganggap ada faktor utama batin yang terpusat. Misalnya pelaku, tindakan, pemikir, pikiran, dan pembuat keputusan. Jadi selama ini kita mungkin sudah biasa bahwa apa yang kita lakukan itu terpusat dalam artian terhadap diri kita yang kecil ini. Kita sebagai pelaku ada di sana, pelaku imajiner. Kita telah melakukan perbuatan baik sehingga ada aku di sana yang telah melakukan perbuatan baik. Kita berpikir baik itu pikirannya kritik atau pikirannya mengapresiasi
atau membela siapapun, membela orang lain, membela diri kita sendiri, ada pikiran-pikiran seperti itu, ataupun pikiran tadi mengkritik, kenapa dia seperti itu, harusnya begini, isi-isi pikiran semacam itu terpusat pada batin aku dan ku tadi. Sehingga setiap keputusan yang keluar itu adalah keputusan yang keluar dari rasa aku dan ku tadi. Jadi itulah yang disebut dengan ego. Ini ego sangat benci sekali mendengar seperti ini sebenarnya. Bosan dia mendengar seperti ini. Karena dengan diketahuinya tadi dia tidak bisa bersembunyi. Kalau dia sudah diketahui letaknya, asal Bapak Ibu sabar saja. Ini dilakukan dengan khalwat bisa, perenungan bisa, untuk menelaah sifat ego ini. Kita mulai dengan menelaah sifat ego dan pikiran, rasa diri personal atau rasa diri sebagai orang, hingga kita bisa bersiap dengan lebih baik untuk mentransendensi ini, melampaui kekeliruan identifikasi. Jadi beliau menganggap bahwa kita adalah diri ini sebagai tubuh dan pikiran, itulah beliau anggap sebagai kekeliruan. Jadi beliau ingin kita menelaah sifat ego ini. Selanjutnya kita lanjut ke halaman 20. Sifat ego. Buku ini ada saya beri stabilo warna kuning. Ini karena waktu itu saya mempelajarinya, sehingga apa yang saya anggap harus saya telaah benar-benar, saya renungkan. Bahkan perenungan itu hanya merenungkan beberapa kalimat saja, yang saya garis bawah itu kadang-kadang berhari-hari tidak selesai. Karena kita ingin pemahaman bukan muncul keluar dari pikiran, tapi benar-benar dari apa yang kita alami setelah mencari atau menelaah sifat-sifat ego ini. Mungkin saya hanya menjelaskan yang saya kasih stabilo saja, meskipun sebenarnya semuanya ini sangat penting. Ada di sini yang bergaris merah, menciptakan ilusi rasa diri personal. Hawkins menggambarkan ego sebagai pelaku imajiner di balik pikiran dan tindakan. Ini serangkaian kebiasaan berpikir yang berakar, diperkuat oleh kesepakatan masyarakat dan repetisi alam bawah sadar, menciptakan ilusi rasa diri personal. Dr. Hawkins menggambarkan ego itu adalah pelaku imajiner. Imajiner ini artinya hayal atau ilusi. Jadi ego ini beliau jelaskan sebagai pelaku ilusi. Jadi ini bukan berarti tubuh kita ini tidak ada, bukan. Yang dimaksud ego itu pelaku imajiner adalah rasa keakuan bahwa ada aku. Jadi ada akunya itu, atau ku-nya itu, rasa aku atau ku di balik tubuh itu. Nah, itulah yang disebut dengan imajiner atau ilusi di balik pikiran kita dan tindakan kita. Jadi hal itu adalah kebiasaan berpikir yang berakar. Kebiasaan, kenapa jadi kebiasaan? Karena ya kita sudah dari mungkin balita, kita sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang seperti kebiasaan seperti ini. Bahwa kita itu adalah sebagai seseorang ini, seseorang itu, yang begini, yang begitu. Bahkan ada kalimat kita mengenal, kamu harus jadi orang. Kita menasihati anak mungkin dulu pernah, nah kamu harus jadi orang. Nah inilah sebenarnya disebut dengan rasa diri personal tadi. Bagi ego itu adalah hal yang betul, hal yang biasa, hal yang benar. Karena ego itu untuk kita bertahan hidup. Nah, yang jadi masalahnya adalah saat seseorang itu teridentifikasi tadi dengan rasa keakuan itu, rasa akunya itu. Sedangkan rasa aku itu tadi adalah imajiner atau ilusi tadi. Nah, jadi sudah biasa kita mau menciptakan pemikiran, pemahaman semacam itu, bahwa aku ini adalah orang ini, aku ini adalah orang seperti ini, aku orang miskin, supaya aku jadi orang kaya aku harus seperti ini. Sehingga dia terus-menerus akan merasa dirinya sebagai ada sebagai orang ini dan orang itu. Orang ini, orang itunya ada. Cuman rasa akunya itu ada di situ.
Rasa akunya itulah nanti yang akan menciptakan rasa diri personal. Rasa diri personal ini rasa diri sebagai orang, rasa diri sebagai orang. Sebenarnya kita memang orang, kita memang orang. Tetapi secara spiritual yang dikehendaki oleh Dr. Hawkins ini adalah kita mengenal diri sejati kita. Nanti akan diketemukan apakah rasa diri sebagai orang ini benar-benar ada atau hanya ilusi. Diri yang mana yang sebenarnya ada. Itulah yang disebut beliau tadi dengan melarutkan ego dan merealisasikan diri. Ini ada disebut repetisi, kemudian kesepakatan masyarakat. Jadi memang sudah disepakati masyarakat bahwa diri itu ya orang itu, ya kita seperti ini. Kita orang miskin karena ini kita orang kaya, ada orang pintar. Sudah masyarakat memang sepakat dengan keadaan seperti itu. Sehingga karena kita sudah sepakat, ya kita anggap itulah yang benar. Ditambah lagi repetisi. Repetisi ini adalah pengulangan. Repetisi ini artinya pengulangan pemahaman kita bahwa orang itu ya seperti itu, ya pemahaman kebanyakan masyarakat ya seperti itu. Masyarakat sudah sepakat bahwa orang itu harus berhasil, harus begini begitu, sehingga dia jadi orang. Memang sudah seperti itu, sehingga menciptakan rasa diri sebagai seseorang, rasa diri personal tadi. Ini disebut oleh Dr. Hawkins sebagai gambaran ego. Jadi itu rasa diri sebagai seseorang itulah yang beliau sebutkan sebagai gambaran diri yang disebut sebagai ego itu tadi. Jadi kemudian tujuan utama spiritual ini beliau ingin para muridnya mentransendensi. Nah, ini melampaui, artinya melampaui unit pemrosesan. Jadi pemrosesan ini ya ego tadi. Ego tadi sebagai unit pusat pemrosesan yang dipercaya esensial bagi kelangsungan hidup. Jadi tanpa ego ini kita tidak akan bisa hidup di dunia. Tidak akan bisa hidup di dunia. Jadi beliau ingin pemrosesan rasa keakuan tadi atau ego tadi dilampaui, ditransendensi, dilampaui, sehingga kita bisa merealisasikan diri kita. Jadi itu yang beliau inginkan dalam proses spiritual, melarutkan ego dan merealisasikan diri. Karena itulah pelajaran spiritual ini memang harus sangat hati-hati, hati-hati. Artinya hati-hati jangan sampai kita salah mempelajarinya. Ada orang sampai membenci dirinya sendiri sehingga dia menyiksa dirinya sendiri karena benci, menganggap dirinya sebagai penghalang. Apakah seperti itu? Lalu siapa yang membenci tadi? Jangan-jangan itu ego yang lain sedang melawan ego yang lain. Jadi disinilah nanti rumitnya mempelajari spiritual itu kalau tanpa perenungan, tanpa hati yang lapang dan terbuka dalam menerima petikan-petikan yang ditulis oleh beliau. Kita jelaskan saja yang ada tanda-tanda warna-warnanya. Kita lakukan saja yang bahasa Inggrisnya, tidak terlalu fasih itu bahasa Inggris. Kita ambil yang di stabilo saja. Di dalam percakapan spiritual, ego berarti kualitas negatif. Kalau spiritual atau dunia kebatinan, ego ini berarti sebagai kualitas negatif. Bahkan sebagai rintangan untuk disadari, ini untuk disadari. Karena konstruksinya yang dualistik dan linier. Jadi bangunan ego itu dualistik, ini maksudnya serba dua. Ego ini serba dua, ada susah, senang, kaya, miskin, sakit, nikmat. Kemudian atas, bawah. Itu namanya dualistik, yang linier, yang saling berhubungan. Artinya kalau mau kaya ya jangan miskin. Semuanya itu masuk akal, memang seperti itu keadaannya. Itulah yang disebut dengan ilmu bertahan hidup. Jadi ego ini tugasnya untuk bertahan hidup, ego ini. Tapi dalam spiritual ini berarti kualitas negatif atau rintangan.
Jadi negatif dan rintangan ini untuk diapakan? Untuk disadari. Jadi bukan untuk dimusuhi sebenarnya. Dia hanya untuk disadari. Karena kita tidak boleh menyiksa diri kita seperti tadi. Namun dalam psikologi, istilah itu menunjukkan keterampilan mengatasi masalah dan bertahan hidup yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia secara efektif. Jadi ya ego itu kita butuhkan di dunia untuk mengatasi masalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup ini yang mudahnya kita lihat pada dunia hewan. Hewan itu hidupnya memang hanya untuk bertahan hidup. Jadi ego itu sangat dekat dengan hewan, dunia hewan sebenarnya. Jadi hewan itu dia hidup hanya untuk bertahan hidup, hanya untuk mencari makan, kawin, seperti itu saja. Bahkan dari bertahan hidup mereka saling berkelahi, saling bermusuhan, saling membatasi wilayah, semuanya bertujuan untuk bertahan hidup. Nah, itulah yang disebut dengan proses pemrosesan ego tadi sebagai pusat pemrosesannya, karena rasa keakuannya itu tadi yang mendominasi. Tapi itu dibutuhkan untuk menghadapi dunia secara efektif. Dibutuhkan. Jadi sebenarnya yang jadi masalah itu adalah apabila kita teridentifikasi tadi sebagai rasa diri keakuan kita itu. Kita bertahan hidup, ya tetap harus bertahan hidup, harus tetap bekerja, berusaha, berkarya. Nah, tapi yang menjadi kesalahan tadi adalah teridentifikasi rasa keakuan kita sebagai itu tadi. Sehingga rasa diri personal tadi harus dilarutkan. Nah, lalu naiklah dia di percakapan bahwa ego itu tadi sebagai kualitas negatif karena dia menjadi rintangan, dan itu pun untuk disadari karena ego itu tadi dibangun dari dualistik, sedangkan spiritual itu mengarah kepada tauhid, sifatnya non dualistik atau tidak dua. Kalau dualistik ini serba dua, kalau non dualistik itu tidak dua, artinya hanya satu atau tunggal. Jadi di sana bedanya. Kalau spiritual itu berbicara tentang manunggal, ketunggalan atau tauhid. Itu banyak istilahnya dalam istilah tasawuf, ada wahid, ada ahad, ada wahdah, ada wahidiyah. Jadi semuanya menunjuk kepada non dualistik. Sedangkan ego itu dia tidak bisa satu. Dia pasti hidup kalau ada dualistik ini, kalau ada dua. Makanya dia kalau sendiri ego ini tidak bisa, dia tidak bisa. Dia harus punya hal itu saling berlawanan, dilihat saling berlawanan. Ada kaya, ada miskin, ada susah, ada senang, ada enak, ada nikmat, ada atas, ada bawah. Nah, di sana tempat ego itu tadi bermain. Kemudian di halaman 25 ini kita jelaskan saja yang berwarna kuning-kuningnya ini. Halaman 25, ego bukan musuh yang harus ditaklukkan, melainkan hanya kumpulan kebiasaan persepsi yang tidak ditelaah. Jadi secara tidak langsung, beliau ingin menjelaskan sebenarnya untuk melampaui ego ini, kita harus menelaahnya. Bukan dengan memusuhinya, dengan cara ingin menaklukkan ego itu tadi. Karena siapa yang ingin menaklukkan ego itu perlu dipertanyakan. Biasanya ada ego, keakuan, dia merasa, oh aku ini terlalu tinggi ego, maka aku harus memusuhi ego ini, aku harus melawan ego ini. Nah, siapa yang melawan ego itu? Itu jangan-jangan ego yang lain lagi yang ingin melawan ego yang tadi, sehingga egonya bertambah kuat. Seandainya pun dia menang, maka yang menang itu ego yang lain. Sehingga tadi ego yang merasa kalah, ego yang merasa lemah, digantikan dengan ego yang merasa menang, ego yang merasa dapat menaklukkan musuh. Jadi egonya bukan bertambah lemah, tambah kuat egonya. Makanya jangan menganggap ego itu sebagai musuh yang untuk ditaklukkan, tapi cukup ditelaah, diteliti. Kalau dalam tasawuf ada istilah muraqabah, diintip, dilihat. Ego ini akan keluar, rasa keakuan itu akan keluar. Jadi tahap-tahapnya kita seperti kucing menunggu tikus, melihat keakuan kita itu keluar. Kalau dia keluar,
tikus ini akan mencengkram, kucing ini akan mencengkram tikus itu. Artinya kesadaran kita akan mencengkram ego itu. Makanya ego itu dia selalu bersembunyi, tidak ingin dilihat. Kalau dia dilihat, diketahui tempatnya, lokasinya di mana, dia akan hilang dengan sendirinya karena dilihat oleh kesadaran tadi. Caranya dengan ditelaah. Jadi ego itu sebenarnya hanyalah kumpulan kebiasaan persepsi. Persepsi ini artinya prasangka kita. Prasangka kita tentang keakuan kita. Aku ini, aku itu. Kita sudah biasa. Kita sedih dan sakit hati. Kita merasa aku adalah orang yang sedih. Aku sebagai korban. Aku sakit hati karena begini dan begitu. Itu sudah biasa kita. Persepsi kita dari dulu berakar seperti itu. Jadi kalau itu tidak ditelaah, maka ya dia akan tetap menjadi ego. Dan itu menghambat kemajuan pencerahannya dalam mencapai kesejatian diri tadi. Jadi yang pertama kita petik adalah bahwa ego itu kumpulan kebiasaan persepsi yang tidak ditelaah. Berarti kita harus menelaahnya. Kita lanjut untuk yang bergaris kuning selanjutnya. Jika orang melepaskan kesombongan pikiran, jadi kesombongan pikiran ini maksudnya merasa aku lebih tahu dari yang lain, atau dia memiliki pendapat-pendapat yang dianggapnya benar daripada pendapat orang lain. Ada keakuan melekat di sana, rasa diri personalnya, rasa sebagai orangnya yang tidak ditelaah, maka itu tadi menjadi kesombongan pikiran, dan itu ego. Ego pun larut. Jika orang melepaskan kesombongan pikiran, maka ego pun larut. Jadi bagaimana melepaskan kesombongan pikiran ini? Mau tidak mau seseorang tadi harus seperti kucing menunggu tikus tadi. Jadi perlu waktu, ada namanya muraqabah dalam Islam, dalam tasawuf ada namanya tafakur atau perenungan atau penelitian diri, muraqabah. Kita duduk sebentar habis sholat fardu, kita bisa sholat sunnah, kemudian kita duduk sebentar. Tidak usah melakukan bacaan apapun, tidak usah melakukan wirid, kita sudah baca wirid, duduk saja. Kita duduk saja tenang, kita rileks, kita mengintip diri kita atau muraqabah, atau kita melakukan tafakur, perenungan tentang pikiran kita, rasa keakuan kita yang selama ini berjalan di kepala kita. Itu harus kita telaah. Kalau setiap hari kita tidak telaah, itu menjadi kebiasaan nanti. Kalau sudah menjadi kebiasaan berakar. Kalau sudah berakar, egonya jadi kuat. Nah, kalau egonya jadi kuat, nanti susah mencabutnya. Kalau akar-akarnya itu tidak dicabut juga. Semua pikiran adalah kesombongan. Ini maksud beliau, semua pikiran adalah kesombongan apabila pikiran tadi tidak ditelaah. Jadi kalau orang berdebat, itu kan mereka namanya berdebat pasti saling mengunggulkan pendapat masing-masing. Nah, itulah sifat ego seperti itu. Jadi kadang-kadang Imam Ghazali itu, bukan kadang-kadang, beliau melarang debat itu. Kenapa? Karena itu akan menguatkan ego. Meskipun secara ilmiah memang itu perlu dilaksanakan untuk mencari kebenaran suatu dalil secara ilmiah. Tetapi bagi orang yang tidak menelaahnya itu bisa berakibat fatal. Nanti habis debat kalah, malah di luar bisa berkelahi. Ya? Karena ego itu tidak suka pendapatnya disalahkan. Yang penting pendapatnya itu bagaimanapun harus unggul. Bahkan meskipun si tuannya ini celaka, cedera, yang penting dia menang. Si ego, si rasa aku ini berbahaya apabila tidak ditelaah. Sifat pikiran adalah kesombongan. Karena itulah beliau mengatakan sifat pikirannya adalah kesombongan, karena ada rasa keakuan yang ingin selalu lebih dari yang lain dalam hal pemikiran, sehingga itu disebut kesombongan karena ego pikiran yang tidak ditelaah tadi. Semua opini adalah kesombongan. Ini semua pendapat, opini itu ya kita menanggapi
kinerja pemerintah kita saat ini. Kita lihat di Facebook, Facebook itu banyak ada yang mengkritik pemerintah, ini itu masalah program pemerintah itu kan semuanya opini. Jadi semua orang itu ingin opininya itu paling betul. Itulah yang disebut dengan kesombongan tadi, karena tidak ditelaah. Oleh karena itu, kenikmatan dari kesombongan adalah dasar dari ego. Jadi orang yang merasa opininya ini tadi adalah benar, eh, maka itu dia merasa nikmat. Dia merasa nikmat. Ada pengajian yang lain, dia membuka pengajian misalnya. Di sana jamaahnya uh, sudah banyak dari jamaah dia. Lalu dia membuat opini, di sana dia mengkaji ilmu ini. Padahal orang kajiannya bagus saja. Tapi bagaimana caranya supaya dia membuat opini supaya pengajiannya lebih bagus dan pengajian orang tadi tidak banyak jamaahnya. Dan itu tidak ditelaah. Karena tidak ditelaah, dia merasa nikmat dengan opininya itu. Nah, lalu kenikmatan tadilah yang disebut dengan dasar dari ego. Bahkan di buku beliau yang lain, kenikmatan ini adalah makanan ego. Jadi kita mempunyai opini, kemudian kita rasa opini kita itu betul, lalu senang rasanya kita tanpa kita telaah, maka ego kita saat itu sudah makan kesombongan ini. Kesombongan ini dia makan. Tapi ego itu bukan cuma makan kesombongan. Ego juga bisa makan rasa kekurangan, rasa kalah. Nah, dia bisa menjadi menikmati kekalahannya itu, menikmati kekurangannya itu. Oh, aku ini kan orangnya sudah kayak ini, diulahnya kayak itu lagi. Kenapa teganya? Tapi dia merasa nikmat dengan itu. Padahal itu sesuatu yang menyedihkan. Dia merasa nikmat dengan kesedihan-kesedihan itu, nikmat menjadi korban. Kenikmatan itulah yang dimakan oleh ego, sehingga dia tetap ingin seperti itu, tetap ingin kalah, seolah-olah dia itu adalah orang yang benar dengan kekalahannya. Jadi itu rahasia kenikmatan ego. Jadi kalau seseorang itu terus memakan seperti itu, nah itulah yang disebut dengan makanan batin yang haram. Rasa keakuan itu kan seperti ujub, merasa diri sebagai korban dan menikmatinya, kemudian membuat alasan-alasan yang masuk akal supaya orang-orang kasihan sama dia, supaya orang-orang itu membela dia dengan opini-opininya yang dibuat-buat, dan dia berasa nikmat dengan itu, dia menang dengan itu kan makanan-makanan haram bagi batin. Nah, orang yang makanan haram bagi batin inilah yang kadang-kadang, mohon maaf, oleh sebagian ulama yang kasyaf, mereka bisa melihat aura orang-orang yang suka makan makanan batin yang haram ini. Jadi ada yang kepalanya seperti babi, ada yang kepalanya seperti serigala, kepalanya seperti anjing. Orang biasa melihatnya ya kepala biasa saja, tapi bagi orang yang kasyaf, dia bisa melihat dan merasakan aura dari seseorang yang gemar makan kotoran batin itu tadi. Jadi orang yang makan kotoran batin ini bukan cuma orang yang merasa dia hebat, dia merasa tidak hebat pun bisa dia makan. Dia merasa nikmat dengan ketidakhebatannya itu. Jadi yang demikian itu kan diharamkan. Jadi ada sebuah hadis Rasulullah dari, saya lupa itu hadisnya, ada di buku yang pernah saya baca, bahwa manusia itu di padang mahsyar akan dibangkitkan dengan berkelompok-kelompok, dan salah satunya ada yang dibangkitkan dengan wajah seperti babi. Kemudian beliau jelaskan kenapa seperti itu, karena suka makan yang haram. Nauzubillah, baik haram secara syariat maupun secara hakikat. Dan oleh karena itu ini sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Ego ini bila tidak dikenali, berapa banyak batin kita telah memakan yang diharamkan dalam hakikat.
Kan pernah itu kita cerita sebentar, pernah suatu peristiwa terjadi di zaman Zainal Abidin kalau tidak salah, itu cicitnya Rasulullah ketika musim haji. Beliau berdiri melihat orang beribu-ribu sedang berada di daerah Ka'bah itu, dan ada seorang laki-laki yang bersuara kepada beliau sambil sambil lalu, banyak ya haji tahun ini. Beliau hanya tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum senyum senang, senyum kecut. Kemudian belum memanggil orang itu, beliau kemudian mengusap wajah orang itu dengan tangannya dan memejamkan matanya. Ketika orang itu membuka matanya melihat, dia apa namanya, hampir jatuh terkejut karena melihat banyak jamaah itu yang badannya manusia tapi kepalanya bukan manusia. Lalu beliau mengatakan banyak yang berangkat tapi sedikit yang berhaji. Nah, di ulama kita juga pernah terjadi, ulama Nusantara seperti itu, ada juga seperti itu. Tapi kita, ya itulah, kalau ilmu itu dikuatkan ke arah sana, ilmu seperti ini memang seseorang akan bisa mencapai itu. Tapi mudah-mudahan janganlah kita sampai sampai mempelajari itu untuk melihat kekurangan manusia. Jadi ya kalau tidak mau lihat ya sudah, tidak usah dilihat, itu aja. Tidak usah ditemui kalau memang sudah seperti itu. Nah, siapa tahu nanti ada dari bapak ibu ada yang seperti itu, sudah bisa melihat ya. Tidak usah dilihat, diam aja. Karena tujuan ilmu spiritual bukan untuk itu. Itu hanya efek samping, seperti obat itu efek samping. Dan setiap efek samping itu pasti bukan menjadi tujuan. Kita lanjut. Oleh karena itu, kenikmatan dari kesombongan adalah dasar dari ego. Cabut kesombongan maka ego pun runtuh. Jadi mencabut kesombongan ini seperti apa? Siapa yang mencabutnya itu perlu ditelaah. Jangan sampai yang mencabut kesombongan ini adalah si ego yang lain lagi, atau si pikiran yang tanpa ditelaah. Sehingga kalau si pikiran yang tanpa ditelaah mencabut kesombongan, lalu ego itu kesombongannya hilang karena dicabut oleh ego yang lain. Tapi yang muncul adalah ketawaduan yang diakui. Jadi orang yang mencabut kesombongan itu tadi menjadi berubah, merasa tawadu, merasa dia tawadu, aku tawadu, sudah ada akunya, ada kunya. Ternyata ketawaduanku ini telah mengalahkan kesombonganku. Jadi yang dimaksud dengan Dr. Hawking ini yang jadi masalah itu aku dan kunya itu. Jadi egonya hanya berputar-putar saja, tidak kemana-mana. Ego sombongnya hilang, tapi ego tawadunya menjadi kuat. Sehingga dengan dia merasa dirinya tawadu, dia merasa mulia lagi. Jadi kalau orang ada yang tidak memuliakan dia, karena dia merasa dia yang paling tawadu, marah dia, egonya marah. Jadi ya itulah intinya, rasa aku atau keakuan itu ya itulah yang harus kita cabut. Tapi untuk mencabutnya maka kita ya seperti yang di dalam buku Seni Mengenal Diri tadi, harus ada kesadaran terlebih dahulu dengan cara menyaksikan si aku itu, bisa dengan khalwat, bisa dengan tafakur, untuk sekedar meneliti diri kita, mana kesombongan itu, disaksikan saja, jangan ada rasa melawan, diterima saja rasa kesombongannya, terus disaksikan, oh itu kesombongan, hanya dilihat saja, rasa kesombongannya ini. Maka dengan melihat itu, dengan tidak meladeninya, dengan tidak menghakiminya, dengan tidak merespon ataupun me, mengapa-apakannya si aku sombong tadi, dia akhirnya kehilangan dasar. Kalau si kesombongan si aku sombong tadi dicampuri, misalnya kamu jangan sombong, sombong itu tidak baik. Nah, ada kita membicarakan si sombong seperti itu. Oke, si sombong menjauh, Tapi ada yang merasa kuat, yang merasa alim,
yang telah merasa telah bisa mencabut kesombongan tadi. Berarti itu ada ego yang lain tadi. Karena dia menghakimi. Jadi caranya ya dilihat saja sebenarnya seperti itu, diam saja. Akhirnya kita didiamkan, si ego tadi tidak punya makanan. Perlahan-lahan, akhirnya dia larut. Jadi seperti itu caranya melakukan kesombongan tadi. Tapi yang menyaksikan tadi adalah kesadaran kita. Apabila muncul pikiran, terus disaksikan. Kita sebagai penyaksi, sebagai asyahid di sana. Sehingga dari sekedar sebagai penyaksi tadi ada sesuatu yang bahasanya turun, nuzul. Jadi sifat-sifat kesejatian kita tirainya menjadi terungkap. Sehingga yang muncul bukan dari pikiran, tapi dari intuisi atau ilham. Ilham itu kan ada yang baik, ada yang jujur, ada ilham takwa. Jadi ilham takwa tadilah apabila kita menjadi penyaksi yang akan muncul. Sehingga dengan bimbingan ilham tadilah tercabutnya kesombongan tadi. Sehingga tidak lagi menjadi penyakit hati yang lain. Jadi itu yang diinginkan oleh Dr. Hawking ini. Kita lanjut ke halaman 26 yang berwarna kuning. Ego bukan keburukan maupun musuh, melainkan hanya ilusi untuk dilepaskan sehingga sesuatu yang jauh lebih baik dapat menggantikannya. Jadi kita jangan sampai menganggap ego itu suatu keburukan maupun musuh. Jadi ini memang kalau orang sudah berada di non-dual tidak ada lagi dia terpengaruh dengan keburukan. Bukan berarti keburukan tidak ada, tapi dia hanya sebagai penyaksi dari keburukan yang muncul dari dirinya, dari egonya ini. Ini bukan berarti kita diizinkan bersikap buruk, tidak, sama sekali tidak. Ataupun bukan berarti kita mengiyakan keburukan, tidak. Tapi untuk yang kita bicarakan adalah ego kita ini. Ego ini atau rasa diri sebagai aku tadi jangan dianggap sebagai keburukan maupun musuh. Karena biasanya kalau kita menganggap itu sebagai keburukan dan musuh, pasti pikiran kita bekerja untuk melawan ini. Di situ pikiran akan bekerja untuk melawan musuh ini, melawan keburukan ini. Caranya kita menggantikannya dengan sifat-sifat baik, tapi yang menggantikannya ini pun tanpa ditelaah, sehingga dia berputar-putar. Dia berhenti egonya menjadi keburukan, menjadi kebaikan yang dibanggakan. Jadi bangga diri nanti jatuhnya. Musuh dianggap musuh, dia menang, akhirnya dia menganggap dia sebagai pemenang. Ada akunya lagi di sana. Oleh karena itu, makanya jangan dianggap sebagai musuh. Tapi bagaimana cara menghadapinya? Bukan dia diikuti keburukannya, bukan dia diikuti dan dia sebagai musuh tadi kita anggap tidak musuh, tapi tidak juga kita ikuti, melainkan hanya kita sadari itu adalah ilusi. Ilusi itu begini. Ego itu ilusi itu seperti ini. Ramana Maharshi dalam buku beliau ada UMI itu diterjemahkan juga dalam bahasa Arab ada bahwa rasa aku ego sebagai ilusi ini itu sama seperti tali yang berada di remang-remang malam. Jadi remang-remang. Jadi karena tali ini remang-remang, maka kita menganggapnya ular. Kita anggap tali ini ular karena kita tidak jelas remang-remang. Sehingga sepanjang kita menganggap tali ini ular, tentu kita akan terpengaruh. Pertama kita takut, kedua kita tidak mau mendekat karena kita menganggap itu ular. Jadi setelah ditelaah, setelah diteliti, mendekat, oh ternyata ini bukan ular, ini tali. Jadi pertanyaannya, apakah ular itu pernah ada tadi di situ? Pernahkah ular itu ada? Kan tidak pernah ada sebenarnya. Tidak ada ular itu. Yang ada cuma tali. Tapi karena salah persepsi, karena tidak ditelaah, tidak diteliti, kita menganggap itu ular. Nah, bagaimana membuang ularnya? Ya tidak bisa dibuang. Karena ularnya memang tidak ada. Jadi ular tadi ilusi. Karena salah persepsi. Nah itulah ego itu seperti itu. Ego ilusi itu seperti itu. Kita anggap
si aku kita, rasa keakuan kita, ku kita, itu kita anggap ada. Kita anggap ada. Karena kita tidak menelaahnya. Sehingga karena kita anggap ada, ya kita ladeni. Apa katanya kita anggap itulah aku tadi, itulah ku tadi. Padahal kalau ditelaah lebih dekat, ditelaah ke diri kita, ke dalam diri kita lebih dekat, sebenarnya itu tidak ada. Keakuan aku itu tidak ada. Yang ada hanyalah kesejatian diri. Inilah yang dikatakan tadi la ilaha illallah tadi. Tapi untuk memahaminya masuk ke diri terlebih dahulu. Tidak ada diri kecuali ini, kecuali aku yang besar maksudnya, bukan aku yang kecil. Artinya keakuanku yang kecil ini, yang dinyuruh kecil tadi diri disebutkan oleh Dr. Hakim tadi, itu sebenarnya hanya ilusi. Bagaimana membuangnya? Ya tidak bisa dibuang, tidak bisa dilawan. Bagaimana membuang yang tidak ada? Melawan ular yang sebenarnya itu tali. Kemana ularnya memang tidak ada? Ya tidak bisa dilawan, tidak ada bisa dianggap musuh. Tidak ada gunanya. Caranya cuma seperti apa? Disadari. Disadari, diteliti. Setelah diteliti, oh ini ternyata bukan diriku yang sesungguhnya. Oh ternyata ini bukan ular, ini tali. Ya, karena itu menganggapnya keburukan pun sia-sia. Menganggapnya musuh pun sia-sia. Hanya memperlelah, membuang-buang waktu dan pikiran. Jadi caranya ilusi itu dilepaskan. Bagaimana melepasnya? Ya dengan cara menelaahnya tadi, menelitinya tadi. Kalau dalam amaliyahnya ada dengan tafakur, ada dengan muraqabah, sehingga sesuatu yang jauh lebih baik dapat menggantikannya. Nah, jadi menggantikannya pun sebenarnya ini kalimatnya ya ini hanya untuk pelajaran saja. Apa yang diganti? Seperti tali tadi, apa yang mengganti tali tadi? Ya, memang adanya memang tali. Bukan berarti ular berganti menjadi tali, sama sekali tidak. Karena memang ularnya tidak ada. Yang ada karena persepsi kita saja bahwa itu ular karena remang-remang tadi. Dan ular tidak pernah berganti menjadi tali. Kayak itulah maksudnya hamba tidak pernah menjadi Tuhan itu ya seperti itu. Manusia tidak pernah menjadi Tuhan karena manusianya si orang tadi, diri personal tadi memang tidak ada. Katanya persepsi saja. Bagaimana membuang diri personalnya? Tidak bisa dilawan. Memang bendanya tidak ada, cuman disadari, diteliti, ditelaah. Jadi itulah yang disebut dengan spiritual itu, sehingga sesuatu yang sebenarnya akan terlihat secara pembelajaran ini disebut sesuatu yang jauh lebih baik dapat menggantikannya meskipun tidak ada yang diganti. Jadi yang ada hanya Allah, yang ada hanya diri, tidak ada selain Allah, tidak ada selain diri. Jadi bukan berarti diri ego kita ini setelah ditransenden lalu berganti menjadi Tuhan, ya tidak bisa. Memang diri personal memang dari awalnya memang hanya persepsi. Yang ada hanya keberadaan zat yang sejati, yang laisa kamislihi syai'un. Jadi beliau Dr. Hawkins ingin sekali lagi ingin ego tadi jangan dianggap buruk dan jangan dianggap musuh. Kalaupun terpaksa, maka disadari saja supaya dia tidak menguasai. Pemahaman itu tidak menguasai kita. Karena dengan menganggapnya buruk maupun musuh, berarti menganggapnya ada. Kan seperti itu. Seperti ular tadi. Tali diremang-remang, kemudian kita anggap itu ular. Sehingga muncul dalam diri kita, oh ini musuh, ular ini nanti bisa mematuk, misalnya bisa mematikan. Berarti dia melawan, menganggap ular itu musuh. Kalau dia menganggap ular itu, berarti percaya dia ular itu ada. Dia percaya, sehingga keberadaan ular itu ya seolah-olah seperti ada. Sebenarnya tidak ada. Kan bikin lelah. Sama dengan ego. Kalau kita anggap dia buruk, dia musuh, berarti kita menganggap ego itu benar-benar ada. Si aku itu benar-benar ada. Padahal ya tidak ada, cuma persepsi. Seperti itu. Beliau ingin itu ditelaah itu tadi. Bagaimana kalau itu benar-benar ular? Ya lain kisah lagi, lain cerita. Kalau benar-benar ular ya lain cerita. Itu ketahuan saja, dilempar saja kayu kalau bergerak kan ya berarti itu ular beneran. Kan seperti itu cara menelitinya. Sama dengan ego itu kan mudah tersinggung. Coba sentuh ego itu.
Sentuh saja. Artinya kita menganggap inilah diriku yang sejati. Benar nggak diri sejati? Benar nggak? Apa itu diri sejati yang ilusi tadi atau benar atau salah? Ya kita lihat, kita uji saja diri kita. Kalau orang membicarakan tentang kehormatan kita, menghina pendapat kita, bagaimana? Bergerak nggak? Reaktif nggak dia? Kalau marah kan bergerak, bergerak nggak? Kalau bergerak berarti ya itu ego, ego beneran itu. Kalau tidak berarti ya itu kesejatian diri kita. Makanya orang yang sudah mencapai tahap pencerahan, ya dia dipuji biasa saja, dia dihina ya biasa saja. Ya tali ya tetaplah tali, tidak akan bisa menjadi ular. Seperti itu. Mungkin sudah cukup, ini sudah lama waktunya. Rencana saya mau baca sampai habis, ternyata tidak bisa menjelaskan yang di warna-warnanya saja sudah seperti lamanya. Baru sampai halaman 26, mungkin di lain kali kita lanjutkan sampai kita selang-seling dengan buku Seni Mengenal Diri, sampai halaman ini saja, sampai halaman 26. Di lain waktu kita lanjutkan lagi. Di lain kesempatan untuk melanjutkan halaman selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.